Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama Muhammad saya, Zaki Al-Bukhari dari Eksmipa 2. nama saya Farhan Roditya Swendro dari Eksmipa 2. Hari ini saya dan Farhan akan memperlihatkan dan menjelaskan fungsi-fungsi alat-alat laboratorium kimia. Dimulai dari saya. Alat ini adalah pipet gondok atau pipet volume. Berbeda dengan pipet tetes, pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian menggelembung tersebut. Selanjutnya adalah Yang kedua adalah kaki 3. Dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasah dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya adalah tabung reaksi. Tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dan dengan 12 cekungan di bawahnya. Untuk menyimpan tabung reaksi, ukuran tak ini sekitar 20 kali 10 cm pada bagian lainnya. Terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan. Secara ringkas, fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Selanjutnya, Yang keempat adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Atau bisa digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lap lainnya di saat kondisi alat tersebut panas. selanjutnya adalah plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Selanjutnya, Lalu ada mortar dan pestle atau dalam bahasa Indonesia dinamai lesung dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan dan menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. selanjutnya adalah kawat kasa. Kawat kasa adalah Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labut ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan Bunsen atau pemanasan spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Selanjutnya, Lalu ada kawat krom, fungsinya adalah untuk mengidentifikasikan zat dengan cara uji nyala. Selanjutnya adalah gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar, sehingga kaki untuk menjaga keselamatan gelas ukur. Kemudian ada tabung reaksi, yaitu adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. Tabung reaksi tersebut dalam berbagai macam ukuran. Namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10 sampai 20 dengan panjang 50 sampai 200 mm. Fungsi tabung reaksi adalah untuk menyampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selain berukuran kecil, ada juga tabung reaksi yang memiliki ukuran besar. Alat tersebut dinamakan labu didih. Selanjutnya adalah labu ukur atau labu takar. Adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang konsentrasi tinggi. Selanjutnya Adalah Erlenmeyer, adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairannya.
Umumnya elemennya terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu elemen bervariasi mulai dari 50 sampai 500 mili. Selanjutnya adalah gelas yang sering disebut gelas piala, adalah gelas kimia dan gelas kimia. Ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasanya digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan. Gelas ini biasanya dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini mulai 25 ml hingga 3 liter. Gelas beaker terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Lalu ada pipet yang digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya itu pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. Pipet tetes sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil yang berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Dan ini ada yang terakhir, fungsi pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.